Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto. Sahabat Oto, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang cara kerja sistem pengisian konvensional. Cara kerja sistem pengisian yang pertama adalah saat kunci kontak on dan mesin masih mati. Arus mengalir dari terminal positif baterai menuju fusible link, kemudian menuju ke kunci kontak. Dari kunci kontak, arus listrik akan diteruskan menuju ke fuse. Terdapat dua buah fuse atas dan fuse bawah. Kita mulai dari fuse bawah terlebih dahulu. Dari fuse bawah, arus akan dilanjutkan melewati lampu pengisian atau CHG, kemudian menuju terminal L regulator. Dari terminal L regulator akan diteruskan ke kontak poin P0. Dari P0 menuju ke P1. Dari P1 menuju ke terminal E. Dari terminal E regulator, arus listrik akan diteruskan menuju ke massa. Terjadi beda potensial dari terminal positif baterai mengalir menuju ke massa. Lampu indikator pengisian akan hidup. Pada fuse bagian atas, arus akan mengalir menuju ke terminal IG regulator. Dari terminal IG akan diteruskan menuju ke kontak poin PL1. Dari PL1 dilanjutkan ke PL0. Dari PL0 ke terminal F regulator. Dari terminal F regulator, arus listrik akan dilanjutkan menuju ke terminal F alternator. Selanjutnya menuju ke sikat atau brush positif. Dari sikat atau brush positif dilanjutkan menuju ke slip ring. Dari slip ring, arus listrik akan menuju ke rotor coil atau kumparan rotor coil. Dari kumparan rotor coil menuju ke slip ring kembali, brush atau sikat negatif. Selanjutnya terminal E alternator dan menuju ke massa. Rotor coil akan menjadi magnet. Dikarenakan sebuah kumparan apabila dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan menjadi magnet. Sehingga ketika kunci kontak on dan mesin belum hidup, yang terjadi adalah lampu indikator pengisian nyala, serta di rotor coil sudah terdapat kemagnetan. Cara kerja sistem pengisian yang kedua adalah saat mesin sudah hidup dan putarannya masih rendah. Ketika mesin sudah hidup, maka rotor coil ini akan ikut berputar. Dikarenakan poli pada alternator yang terhubung dengan rotor coil terhubung juga dengan poli yang ada pada poros engkol. Sehingga ketika poli poros engkol berputar, rotor coil juga akan ikut berputar. Ketika rotor coil sudah berputar, maka arus listrik sudah dibangkitkan dari kumparan stator coil dan keluar dari alternator. Arus listrik yang pertama adalah yang dari terminal N alternator atau biasa disebut dengan tegangan netral. Dari terminal N alternator, arus akan dilanjutkan menuju ke terminal N regulator. Selanjutnya dari terminal N regulator akan menuju ke kumparan voltage relay. Dari kumparan voltage relay diteruskan menuju terminal E regulator. Dari terminal E regulator dilanjutkan menuju ke massa. Kumparan voltage relay akan menjadi magnet, maka kontak poin P0 ini akan tertarik sehingga menuju atau menempel dengan P2. Bisa diperhatikan pada kontak P0 yang awalnya nempel dengan P1, sekarang sudah menempel dengan P2 akibat adanya kemagnetan pada voltage relay. Selain arus yang keluar dari terminal N alternator, arus juga sudah mulai keluar dari terminal B alternator, di mana arus ini adalah arus DC, karena yang keluar dari stator coil sudah dirubah oleh dioda dari awalnya AC menjadi DC. Arus dari terminal B alternator dilanjutkan menuju terminal B regulator. Dari terminal B regulator menuju ke kontak poin P2. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka lampu pengisian mati. Bisa dikatakan apabila mesin sudah hidup, maka lampu indikator pengisian ini harus segera mati. Selain arus B yang menuju ke kontak P2, terminal B ini juga yang digunakan untuk melakukan proses pengisian pada baterai.
dan digunakan juga pada beban atau komponen-komponen kelistrikan yang ada pada kendaraan. Arus yang keluar dari titik B setelah dari kontak poin P2 akan menuju ke kontak poin P0. Dari P0 akan dilanjutkan menuju ke kumparan voltage regulator. Dari kumparan voltage regulator menuju ke terminal E regulator, selanjutnya ke massa. Aliran arus yang dari terminal B yang menuju ke voltage regulator tadi dan berakhir di massa akan membuat kemagnetan pada voltage regulator. Kemagnetan pada voltage regulator akan menyebabkan PL0 ini bisa posisinya tetap menempel dengan PL1, bisa mengambang, bisa jadi berhubungan dengan PL2 tergantung dari kemagnetan yang ada pada voltage regulator. Ketika putarannya masih rendah, maka arus yang keluar dari terminal B kecil. Kemagnetan pada voltage regulator juga masih kecil, belum mampu menarik kontak poin PL0 menuju ke tengah maupun ke PL2, sehingga PL0 masih terhubung dengan PL1. Aliran arusnya adalah dari terminal B alternator menuju ke ignition switch atau kunci kontak, fuse atas, terminal IG regulator, kontak poin PL1, kontak poin PL0, terminal F regulator, terminal F alternator, sikat positif, slip ring, kumparan rotor coil, slip ring lagi, sikat negatif, terminal E, dan menuju ke massa. Dapat diperhatikan arus yang dari terminal B alternator menuju ke rotor coil berakhir di massa tidak melewati hambatan sama sekali, sehingga arus yang menuju ke rotor coil besar. Otomatis, medan magnet yang dibangkitkan pada rotor coil juga ikut besar. Sehingga ketika putaran rendah, PL0 masih menempel dengan PL1 dan arus yang masuk ke rotor coil besar. Cara kerja sistem pengisian saat putaran sedang. Ketika putaran sedang, berarti arus yang keluar dari B alternator dan menuju ke kumparan voltage regulator juga semakin besar. Akibat dari hal tersebut, maka kemagnetan pada voltage regulator dapat menarik kontak PL0. Bisa diamati, kontak PL0 posisinya sudah tidak menempel dengan PL1, tapi posisinya di tengah-tengah karena putarannya sedang. Ketika kontak PL0 di tengah, maka aliran arus yang awalnya dari PL1 menuju ke PL0 dan ke rotor coil serta massa terputus, dialihkan menuju ke resistor, menuju terminal F dan berakhir ke massa. Akibat dari arus yang masuk ke rotor coil sudah diberikan hambatan atau melewati hambatan, maka arus listrik yang menuju ke rotor coil menjadi berkurang. Berkurangnya arus listrik tersebut, maka akan menyebabkan medan magnet yang dibangkitkan pun juga akan berkurang. Output dari terminal B agak dikurangi ketika putarannya sudah sedang. Cara kerja yang ketiga saat sistem pengisian putaran tinggi. Ketika putaran tinggi sama dengan putaran sedang, namun arus yang keluar dari B otomatis juga akan semakin besar. Ketika arus yang keluar dari terminal B besar, maka kemagnetan pada voltage regulator ini juga semakin besar. Ketika kemagnetannya besar, bisa kita perhatikan pada kontak PL0 yang awalnya mengambang akan berubah menjadi menyatu dengan PL2. Akibat PL0 menyatu dengan PL2, maka arus listrik yang awalnya masuk ke rotor coil terhenti dan dialihkan menuju langsung ke massa. Sehingga pada saat putaran tinggi, arus yang keluar dari B alternator langsung dibuang menuju ke massa tanpa melewati rotor coil. Kenapa hal tersebut dilakukan? Pada kotak yang sebelah kiri bawah terlihat teori dasarnya ada 3 cara untuk memperbesar medan magnet. Yang pertama, membuat inti besi pada kumparan. Yang kedua, menambah jumlah kumparan. Dan yang ketiga adalah memperbesar arus yang mengalir pada kumparan.
Konsep itu digunakan pada cara kerja sistem pengisian. Apabila putaran masih rendah, maka arus yang keluar dari B tadi masih kecil. Ketika putaran sedang, arus yang keluar dari B ini sudah mulai besar. Dan ketika putaran tinggi, arus yang keluar dari B ini juga tinggi. Apabila tidak ada proses pembatasan arus listrik yang keluar, maka bisa terjadi proses overcharging atau terjadi pengisian yang berlebihan dan bisa merusak baterai. Oleh karena itu, pada putaran rendah maupun putaran sedang serta putaran tinggi, arus yang keluar dari B ini harus konstan. Untuk bisa keluar arusnya secara konstan, maka yang diatur adalah kemagnetan pada rotor koil. Ketika putaran tinggi, berarti rotor koil kemagnetannya harus dihilangkan. Ketika putaran sedang, maka arus yang menuju ke rotor koil dikurangi. Dan ketika kecepatan rendah, maka arus listrik yang menuju ke rotor koil diperbesar. Hal tersebut supaya arus yang keluar dari terminal B dapat konstan. Sahabat Tutu, demikian tadi adalah cara kerja sistem pengisian, baik pada saat kunci kontak on, saat mesin sudah hidup putaran rendah, putaran sedang, dan putaran tinggi. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.